Toyib naik dong. Masa saya nggak berani? Saya kalau jangankan kamu, Toyib. Andai ada Yesus di bawah minta naik, saya sangat senang sekali loh debat dengan Yesus loh. Jangankan kamu, jangankan kamu yang bukan siapa-siapa. Paulusmu kalau masih hidup, saya cari dia untuk diskusi sama dia. Saya yang cari dia. Kalau dia buka koma, saya naik. Kalau kamu berani naik, minta permintaan naik, saya ACC kamu naik. Tempat saya masih bisa mendengarkan, masih lagi bisa untuk diatur bicaranya, saya biarkan di sini. Tapi kalau sudah mengganggu melakukan polusi terhadap telinga masyarakat, saya turunkan ya, karena ini rumah manusia. Oke, Frederick, selamat siang menjelang malam. Selamat siang. Ya, brother. Silakan, brother. Mau bertanya atau mau menyatakan? Boleh bertanya, Kak? Boleh. Tema kita di sini tentang kitab suci. Kalau bisa, biar tema kita tersiarkan secara jelas dan saya mengkerucut. Karena saya tadi membawa materi perbandingan antara kitab suci. Tolong kalau bisa bertanyanya sekitaran kitab suci ya. Tapi kalaupun memang sudah tidak punya bahan tentang kitab suci, boleh yang lain. Tapi saya pinginnya sih sesuai dengan tema sih. Oke. Silakan. Ya, dengan tema ya tentang kitab suci, berarti tentang Al-Quran dan Alkitab ya. Saya mau tanya begini, Kak. Ya, monggo. Setuju ya kalau saya katakan bahwa isi di dalam Al-Quran kesannya itu hampir sama, karena ada beberapa tokoh yang ada diceritakan juga di dalam Alkitab. Contohnya seperti... Tidak setuju, brother. Terus bagaimana dengan... Tidak setuju. Terus bagaimana cerita tentang manusia pertama, Adam, kemudian Ibrahim, Abraham? Tidak setuju kalau dikatakan hampir sama. Ini mohon maaf nih, Anda bertanya pendapat saya kan. Saya menjawab pendapat saya tidak setuju. Alasannya saya akan sampaikan. Yang lebih tepatnya Saya apa? tidak setuju karena justru Al-Quran meluruskan kitab yang dia klaim sebagai kitab suci kalian. Jadi tidak sama, tapi meluruskan. Membenarkan Torah, Zabur, dan Injil bukan berarti membenarkan Biblos. Karena Torah, Zabur, dan Injil bukan Biblos, Biblos bukan Torah, Zabur, dan Injil. Makanya pahami itu dulu. Iya, makanya saya gunakan kata hampir sama ya toh. Makanya saya nggak katakan sama Tidak, benar. bahkan hampir sama pun saya tidak sepakat gitu. Karena mohon maaf ya, saya merasa terhina Al-Quran saya dikatakan hampir sama dengan Bible. Mohon maaf. Anda diskusi No, ini hak saya. Kenapa ketika bertanya saya jawab, kok nggak terima jawaban saya sih? Kok saya harus dipaksa? Oke, saya ganti Bentar pertanyaan. dulu, brother. Iya, saya ganti Anda bertanya ke pertanyaan. saya. Jangan begini, jangan seperti kodok, belum selesai di satu tempat sudah lompat. Saya berhak meluruskan, saya berhak menjelaskan. Ketika dikatakan Bible Anda hampir sama dengan Al-Quran, bagi saya itu penghinaan yang sangat luar biasa, keji terhadap Al-Quran saya, brother. Saya tidak sepakat. Al-Quran saya, jangankan Al-Quran saya, bahkan hadis doif saja, itu boleh dikatakan hampir sama. Bahkan itu pun lebih tinggi dari Bible. Kualitas. Jadi saya kalau dipaksa harus mengatakan hampir sama, itu saya, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim, na'udzubillah min dzalik, saya menista kalam Allah. Kalam Allah saya ini kalam perkataan Allah. Lalu dikatakan hampir sama dengan perkataan manusia, tulisan manusia. Nah, Astagfirullah. kalau diskusi kita Tidak bagi mau. waktu lah. Jangan cuma kamu saja yang bicara. Jangan cuma Kamu bicara. diskusi Kita bagi angkat waktu. tema. Kalau kamu kan bertanya, bertanya itu pertanyaan sedikit. Kak, saya menjelaskan. Masa penjelasan lebih pendek daripada pertanyaan? Saya ini mengajarkan kamu. Ya wajar kalau lebih panjang. Ini komal saya. Kenapa kamu bertanya saya tidak boleh panjang menjawab? Kalau kamu menerima saya hadir di sini untuk mengajari saya, itu nggak tepat. Kita diskusi di sini. Saya bukan mau belajar. Diskusi itu artinya apa? Diskusi itu artinya dua arah. Sekarang saya balik bertanya, boleh kalau begitu? Kalau kamu saja yang bertanya, terus kamu bilang ini diskusi, kamu salah kaprah. Pertanyaan saya kan belum selesai. Bagaimana saya mau kasih waktu ke Anda untuk bertanya? Saya sudah jawab kan pertanyaan kamu. Saya tidak sepakat Al-Quran hampir sama dengan Bible. Na'udzubillah min dzalik, penistaan terhadap Al-Quran. Baina sama' was sumur. Sudahlah, berarti Anda memang nggak bisa diskusi. Yang saya maksud itu kan di kalau dalam Anda tidak mampu diskusi dengan saya, tidak di dalam masalah. Alkitab itu ada tentang Abraham, Ibrahim, ada tentang Nabi Daud,
ada tentang nabi-nabi yang Nah, lain, Nabi Isa, Yesus. Itu maksud saya. nah. Makanya saya katakan hampir sama meskipun jalan ceritanya ada beberapa yang memang berbeda. Itu saya katakan bersama. Oh, Saya pun juga nggak bisa dengar. begitu. Saya pun juga paling Kok tantrum? paling risih kalau kamu menyamakan dengan kitab saya. Karena Yang kitabmu menyamakan kan terakhir kamu. datang. Oke, sekarang saya mau tanya. Oke. Coba Anda membenarkan, dengar. Siapa Loh, yang kok saya harus menuliskan? dengerin kamu? Kamu mau Oke. ngajarin atau mau belajar? Loh, saya nggak mau belajar. Buat apa saya belajar? Oke, Saya berarti mau kamu mau diskusi. mengajar ya? Mau Oke, kalau gitu diskusi. saya yang tanya dong. Ya udah saya yang tanya berarti. Belum Oke, selesai diam kamu pertanyaan saya tanya. saya. Loh, Pertanyaan saya kan belum selesai. katanya kamu mau menjelaskan. Kamu mau menjelaskan atau mau mendapatkan penjelasan? Nanti, Beda kan loh. kita kan sudah sepakat. Saya yang duluan bertanya. Kenapa saya harus Nanti. buang-buang waktu dengarkan kamu nyerocos nggak nyambung dari tadi? Loh, sesuai dengan kesepakatan ketika awal saya hadir, kan saya duluan bertanya. Tadi Apa dipersilahkan. kesepakatan saya sama kamu? Kesepakatannya? Tadi memberikan, Kamu kan bertanya kan? menanyakan saya mau bertanya. Ya, Hmm, saya bilang saya mau kamu bertanya. bertanya. Oke. Oke, Sekarang kan pertanyaannya belum apa? selesai. Pertanyaannya belum selesai. Anda kan Pertanyaannya menolak. apa? Anda menolak kalau Bukan bersama. Oke, menolak, berarti saya menjawab pertanyaan. Pertanyaan kamu apa? Coba. Pertanyaan kamu tadi apa? Setuju saya bahwa Bible dengan Al-Quran saya sama? Saya ya, jawab, Anda nggak maaf, saya tidak sepakat. setuju. Oke, kalau nggak Iya, sepakat, maka saya menggunakan dengan cara lain pertanyaan saya supaya. silakan. Pertanyaan lain. Oke. Oke, kalau Anda tadi tidak sepakat bahwa Al-Quran dan Alkitab itu eh, apa tadi ya? Tidak Hampir sama. sama kata kamu. Hampir sama, iyalah, tidak hampir sama, tidak hampir Hmm, sama. Oke, sekarang saya mau bertanya tentang sejarah daripada kitab Anda. silakan. Eh, Kita itu diskusi dua arah kitab, ya. Ketika ya, kamu dua arah. bertanya tentang Oke, sejarah kitab saya minta oke, kamu jelaskan, saya kasih kamu waktu 5 menit ya. Saya kasih kamu waktu 5 menit bicara. Sebelum saya menjelaskan sejarah kitab suci saya mau kamu jelaskan sejarah kitab suci kamu dulu. Baru saya akan jelaskan kitab suci saya. Karena kamu diskusi dengan saya bukan belajar. Artinya ada transfer knowledge, saya juga minta imbalan knowledge dari kamu. Coba jelaskan transmisi kitab suci kamu secara sejarah, penulisnya siapa, sejarawannya siapa. Saya yang menjelaskan sejarah kitab suci saya. Silakan 5 menit saya mute. Saya tunggu kamu menjelaskan dengan catatan-catatan yang akan saya catat. Silakan. oke, nggak usah sampai 5 menit. Kalau terkait dengan kitab suci saya, Alkitab, itu dalam 1 Yohanes 1 ya. Saya bawa dasar daripada perkataan saya. 1 Yohanes 1. Saya bacakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi Injil maupun juga kitab-kitab yang lain dalam perjanjian baru ya, yang bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, itu firman yang hidup dikatakan tadi, firman yang hidup yang adalah Yesus itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman yang menjadi manusia dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu ditulis oleh para penulis, baik para rasul, para murid maupun juga para pengikutnya, itu dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, kemudian apa yang mereka saksikan, apa yang mereka raba. Jadi fisik daripada firman yang hidup itu, mereka melihat langsung dan mereka meraba langsung dan hidup bersama-sama langsung. Itu kalau Hmm. kitab suci kami. Dan itu dituliskan bukan satu orang, jadi tidak satu kitab. Kitab yang lain pun memverifikasi kebenaran itu. Ada kitab Matius, Markus, Lukas, dan ini tidak saling bertolak belakang. Mereka menceritakan yang sama, bersaksi yang sama seperti apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka saksikan. Itu secara ringkas saya katakan kalau terkait dengan kitab suci saya. Sehingga Oke. Udah apa belum kebenaran nih? daripada Saya lagi catat. belum Ini sudah nyampe atau kan? belum? Oh, Lah kan belum. Tadi katanya 3 menit kan belum itulah. nyampe, iya. Jadi Ya katanya nggak butuh 5 menit tadi. kebenaran daripada kitab Jadi suci kami itu kebenaran tidak akan diragukan karena apa? kitab Yang suci menyaksikan, tidak yang akan menyaksikan diragukan. itu tidak lagi lebih dari 1-2 orang, bahkan kalau kita mau berbicara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, masih ada lagi kitab lain, masih ada lagi rasul yang lain menuliskan. Ada Yakobus, ada Pelan-pelan, Petrus. saya lagi nyatat ini. Saya masih Dan nyatat. Jadi kebenaran dari kitab suci tidak akan diragukan karena yang menyaksikan tidak akan tidak diragukan. sedikit. Iya, Terus iya. Jadi
Hukum kita saja Oke. manusia, sesuatu yang dikatakan benar itu harus ada saksi Jadi satu dua hukum kita orang. apa sih? Jadi hukum kita Iya, kita sebagai manusia mengatakan sesuatu itu benar, kita bersaksi, itu kan mengatakan harus ada sesuatu satu itu, dua orang. Nggak boleh, tidak boleh, sesuatu harus tidak boleh. ada. Jangan Harus gitu ada dulu. apa Itu nih, kok pelan-pelan kayak lah. remeh. Harus Kau nggak mungkin ada. kau ngetik di situ. Kau nggak mungkin Loh, ngetik di situ. kau nggak tengok aku ngetik ini, aku bisa membacakan ulang apa yang kau ucapkan. Injil kitab dalam perjanjian baru adalah firman yang hidup, ditulis oleh para penulis dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka raba langsung. Dituliskan oleh banyak orang, mereka bersaksi yang sama. Jadi kebenaran dari kitab suci tidak akan dilakukan karena yang menyaksikan tidak sedikit. Jadi hukum kita manusia mengatakan sesuatu, kau pikir aku main-main dalam hal ini? Oh ya ya, Kau oke jangan oke men-challenge Kak. aku loh. Ya Aku oke adalah oke. orang yang tidak akan bermain-main dengan penyesatan yang kau buat ya. Makanya aku tuliskan semua yang kau katakan biar aku ingin menanggapi setiap omongan kau, kata Jangan per kata, data per data. Tahu kau? Kau pikir aku jangan. main-main? Oke, Kau kembali lanjut ini ya. Satu pertanggungjawabannya menit lagi. dunia akhirat, tahu kau? Sudah Lanjut. sudah sudah. Nggak usah apa ya, menggunakan trik-trik untuk apa Kau ya? giliran aku seri. Ini sudah belum? Ku kasih kau waktu 5 Belum, menit menjelaskan. Banyak kali satu cocok menit model. lagi. Lanjut. Iya, Apalagi? Tunggu oke. dulu. Jadi hukum kita manusia mengatakan sesuatu harus ada saksi. Iya, Minimal harus berapa ada orang? saksinya. Minimal Harus berapa ada orang? saksinya. Minimal berapa Kalau orang? tidak ada Iya, minimal berapa orang? saksinya, kita menyatakan diri secara apa ya? Minimal Secara berapa pribadi. orang hantu, woi? Minimal Minimal berapa orang yang kutanya? minimal dua orang. Minimal Minimal dua orang. dua orang. Oke. Kalau Oke. kesaksian tentang Lanjut. Yesus, kebenaran daripada Hmm. firman yang hidup itu ada Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, itu banyak. Hmm. Itu banyak yang menyatakan itu. Banyak yang bersaksi. Ada Matius, Lukas, Dah. Yohanes dan yang Udah lainnya, belum? termasuk juga Rasul Paulus. Oke, Udah sekarang belum nih banyak nih, dah. silakan. Iya, silakan Kakak Oke. berbicara tentang sejarah kitab Kakak dan tunjukkan saksi yang Iya, diam dulu. menuliskan, Nah, aku mau menanggapi. atas kehadiran daripada kitab suci Kakak sendiri. Silakan. Pertama, aku bukan budakmu, bisa kau atur-atur. Ini diskusi. Diskusi ini adalah transfer knowledge dua arah yang bisa kita lakukan menggunakan metodologi. Contoh, saya akan memverifikasi dulu semua omonganmu. Kau pikir aku terima begitu saja omonganmu? Kita baca pertama, teman-teman. Tadi kau bilang tentang sejarah. Kau bertanya kepadaku tentang sejarah kitab suciku. Kau tidak menyebutkan sejarawan mana yang menyebutkan apa yang kau sebutkan dan kitab sejarahnya kau tak tuliskan. Pertama, kau gagal. Yang kedua, Injil kitab dalam perjanjian baru adalah firman yang hidup. Kitab Bible kau tuh bernapas, hidup. Kitab Injil yang kau bilang itu hidup, kau pikir kitab suci kau itu hidup, bernapas. Pertanggungjawabkan diksimu dulu. Belajar kau bahasa Indonesia yang baik dulu. Ditulis oleh para penulis, udah tahu kitab yang hidup, kau bilang ditulis pula lagi. Kan ngaco. Ditulis oleh para penulis dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka raba langsung. Pertanyaanku, siapa murid Yesus yang melihat ketika Yesus disunat sehingga mereka menuliskan bahwa Yesus pernah disunat hari ke-8? Jawab itu dulu. Ya, jangan cuma congor aja di sini, bicara pakai data. Ketika kau mengklaim bahwa Injil ditulis karena diraba, dilihat, diterawang oleh murid-murid Yesus, tunjukkan kepadaku siapa murid Yesus yang melihat kulup Tuhanmu dipotong hari ke-8. Jawab itu. Ya, Oke. selanjutnya. Jangan Oh, dulu, masih nanti ada. kau catat. Sama seperti aku mencatat, kau catat dulu. Ya, Sudah dituliskan dicatat, oleh banyak. ya. Loh, kok kau Ada ngatur-ngatur 2 poin aku? ya. Kau panjang, Ada kau 2 kasih waktu. Lanjut. Banyak Saya bilang poinnya, saya bukan sudah cuma 2, kau catat. Saya bukan mengatur. Dia saya mute. sudah catat. Dia mute. Jangan kayak perempuan lah. Mereka bersaksi yang sama. Kau bilang mereka bersaksi yang sama? Kau tanggung jawab dengan klaimmu ini ya. Kau tunjukkan kau satu ayat. Macam-macam kau sama aku ya. Kau bilang saksi yang sama. Apa? Kau lihat ini. Mereka bersaksi yang sama. Nih. Dalam Matius pasal 27 nomor 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Kata Matius, perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena itu berada ketika Yesus disalib dari tempat jauh. Kau bilang sama kesaksiannya. Kau baca kitab Yohanes. Kata Yohanes pada pasal 19 nomor 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Pertanyaanku, mananya yang sama antara pernyataan Yohanes dan Matius terkait penyalipan Yesus dan orang-orang yang melihat? Tuh, 3 poin. Gitu kalau diskusi, bicara tuh ada tanggung jawab.
Coba ulangi dulu, Woi, entar ulangi. dulu, diam dulu. Belum selesai. Nah, Masa nanti saya mau kau bertanya? banyak-banyak bicara. Saya Lo belum kita nangkap kau apa ngomong yang dari kamu tadi masuk. nyocong. Poin yang ketiga itu saya belum Yang tangkap. ketiga adalah kau mengatakan bahwa penulis menuliskan sesuatu yang sama padahal Oh antara iya. Yohanes dengan Matius itu berbeda. Yang mana yang Hmm. paling benar? Melihat dari jauh atau berada dari dekat? Jawab itu tentang keberadaan perempuan-perempuan ketika Tuhanmu disalib dan ditelanjangi. Jawab. Di kitab mana itu? Melihat dari jauh dan melihat dari dekat. Kitab mana? Kan ada Makanya aku dua kitab baca tadi berarti. kau catat. Makanya tadi kau Kamu ngomel baca. terus. Kau, Tinggal jawab saja. Kenapa sih harus ngomel? kau punya telinga nggak? Makanya kau jangan ikut ngomong biar kau bisa mendengarkan lalu kau catat seperti aku Dari yang tadi mencatat saya semua omonganmu. dengar. Dari tadi saya dengar. Cuman kau terlalu cepat Ya berbicara. udah kalau kau dengar ya bilang Kalau kamu hanya lah pelan-pelan menyampaikan di Uni kitab gitu. Yohanesnya saja, kan ada dua kitab yang mau kamu bandingkan kan kebenarannya, yang melihat dari jauh dan melihat dari Yohanes dekat. beda. Matius pasal 27 nomor 55 itu perempuan melihat dari jauh. Yohanes pasal 19 nomor 25 itu perempuan dari dekat. Coba kau tunjukkan di mana kesamaannya. Yohanes berapa? Tuh. Yohanes berapa? Yohanes pasal 19 nomor 25. Untung aku sabar ya. Dah. Masa itu saja kamu Lanjut. nggak sabar? Bagaimana sih imanmu? Hanya begitu saja kamu nggak bisa sabar coba? Apalah kau ini laki perempuan aja. Lanjut. Hanya Mereka bersaksi kamu yang sama. Apa ini pernyataanmu orang ini? untung Kok saya kakaknya minta sabar. Hanya mengulang Ini kembali, pernyataan. terus kau nggak bisa sabar. Kenapa kau bahas itu? Nggak perlu kita bahas itu. Oke, Bahasan kau lanjut. lebih banyak yang mau ku bahas. Mereka Jangan bersaksi yang sama. banyak-banyak. Udah Saya fokus, jangan banyak-banyak. binatang ini lama-lama ya. Emang setan ini lama-lama loh. Nggak usah kau di sinilah. Capek aku ngadapin kau. Dikasih waktu menjelaskan, kau pertanggungjawabkan dulu. Kau bilang lagi gini, mereka bersaksi yang sama. Kitab kau aja kontradiksi. Jadi kebenaran dari kitab suci tidak akan diragukan karena yang menyaksikan tidak sedikit. Kalau betul kitab kau itu betul, tunjukkan sama aku 2 orang atau 1 orang yang melihat Yesusmu bangkit dari kematian. Hampus. Kau tunjukkan, sebutkan namanya. Siapa nama manusia yang melihat Tuhanmu bangkit? Nah, kau yang kasih parameter ini. Ya, dari mana kau tahu kalau Tuhanmu bangkit? Siapa manusia yang melihatnya? Harus ada saksi loh. Kau tunjukkan sama aku, siapa yang melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Ini nih. Nih. Jadi kebenaran dari kitab suci tidak akan diragukan karena menyaksikan tidak sedikit. Tunjukkan sama aku 1 orang sebelah mata aja yang lihat Tuhan melayang-layang di atas air. Namanya siapa? Cahyono? Bambang? Aku butuh nama orang. Karena yang melihat harus orang. Punya parameter tak mampu memenuhi, memaksakan parameter ke orang lain. Lanjut. Jadi kebenaran dari kitab suci tidak akan diragukan karena yang menyaksikan tidak sedikit. Jadi hukum kita manusia mengatakan sesuatu harus ada saksi minimal 2 orang. Tunjukkan saksi 2 orang dalam kitabmu yang melihat Tuhanmu bangkit dari kematian sehingga kau boleh mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah hal yang bisa diterima. Lagi. Jadi hukum kita manusia mengatakan sesuatu harus ada saksi minimal 2 orang kalau kesaksian tentang Yesus itu banyak. Tunjukkan 1 orang yang melihat bahwa Yesus disunat hari ke-8 itu minimal 2 orang dari murid-murid. Memaksakan parameter kepada kami umat Islam, penuhi parametermu dulu. Baru kau bertanya Oke, kepada kami. sudah Kau bisa bicara saya tentang jawab. sejarah. Jawab. Tunggu kau 10 menit kau menjawab. Aku tinggal menunggu. Ku catat semua jawabanmu. Jawab. Oke, Sebutkan yang pertama, pertanyaanku, langsung kau jawab. Apa iya, pertanyaanku yang kau pertama? dengarlah, kau bilang orang kayak perempuan ngomel-ngomel, kau sendiri yang dari Tapi tadi kan tuh aku ngomong. perempuan. Aku memang perempuan. Kau kayak perempuan. Ya nggak apa-apa lah, itu kan pernyataanmu. Itu kan Emang hanya nggak apa-apa kau framing, jadi itu kan mau hanya jadi perempuan framingmu pun urusan saja. enggak, Pak. Lah, buktinya kan aku perempuan wajar nggak cerewet wajar? Iya. Kau laki-laki loh. Menghadapi makhluk seperti kau, memang harus Jadi seperti perempuan. itu. Oh, jadi Bukan kalau jadi menghadapi perempuan harus jadi perempuan. Yaudah, Iya, yaudah, nggak apa-apa, dalam nggak apa-apa. ya, Yaudah jadi lanjut. perempuan aja. Yang pertama ya, Lanjut. terkait dengan Hmm. sejarawannya. Pengertian sejarawan itu apa menurut Anda sendiri? Sejarawan dari kata sejarah. Sejarah itu berasal dari kata sajaratun bahasa Arab. Sajaratun, pohon. Terminologinya apa?
Setiap informasi yang didapatkan oleh seseorang itu harus ada validatornya, verifikatornya. Dan itu pun harus jelas. Dalam bahasa Inggris dikatakan history, kisah, cerita. Di mana di dalam Islam kami memiliki Udah, nggak usah terlalu panjang-panjang. sejarawannya yang bernama kau bertanya, emang kurang ajar ini anak ini. Saya sudah Tanya bisa gila dikasih ilmu kok pula terlalu membantah. panjang ya menjelaskannya. Udah Ini turun bukan- aja lah, nggak butuh aku ini orang-orang kayak bukan kau. Udah belajar anak SD. turun. Ya silakan. Kau giliran kau tanya sejarah, kau pula yang ngatur-ngatur aku. Maaf lah, nggak ada waktu aku melayani orang-orang kayak kalian. Dikasih waktu bukannya malah ini. Kalau mempertanyakan sejarah Al-Quran, nggak perlu waktu 2 menit aku menjelaskan. Dalam Islam, kami punya kedudukannya lebih tinggi dari sejarah. Bahkan sejarah itu dipadankan dengan kata riwayat. Riwayat saja itu di kedudukannya dalam Islam itu bisa dikritik. Tetapi dalam Islam ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Hadis. Hadis adalah apa-apa yang bersandar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kedudukannya dibandingkan sejarah lebih bainas sama wa sumur. Sejarah bisa diselewengkan, sejarah bisa multitafsir, sejarah bisa didistorsi. Hadis masuk kerana kritik. Harus mengikuti parameternya. Ada ilmu matan, ilmu rawi, ilmu sanad yang harus dipenuhi kaidah-kaidahnya. Maka dalam Islam ada yang lebih tinggi dari sejarah, itu hadis. Kalau kau berbicara tentang bertanya kepadaku bagaimana transmisi Al-Qur'anku, maka aku bisa menunjukkan ribuan hadis menunjukkan bahwa Al-Qur'an dari Allah sampai ke tanganku saat ini itu transmisinya jelas. Jelas maksudnya nama penulis, tahun, kemudian bagaimana metodologinya, jelas. Tapi kitabmu, siapa penulisnya? Kapan ditulis? Siapa yang punya otoritas memvalidasi dan memverifikator? Jadi verifikasi. Bisa kalian jelaskan itu? Makanya aku bilang, aku tidak sepakat Al-Quran disamakan dengan kitab kalian. Karena ini penghinaan terbesar kepada Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran tidak bersandar kebenarannya kepada sejarah. Sejarah adalah upaya, sejarah adalah hasil dari upaya manusia untuk merekonstruksi ulang kisah-kisah masa lampau dengan cara apa? Bahkan ditafsir. Ini terjadi dalam ilmu arkeologi. Arkeologi, ilmu yang merekonstruksi ulang apa yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan sisa-sisa bahan barang-barang yang ditemukan kemudian. Ini konsepnya ditafsir oleh manusia. Tiba-tiba kau memaksa Al-Quranku harus diverifikasi oleh sejarah. Ini ibarat kata perkataan Tuhan yang maha benar harus mengikuti perkataan manusia. Salah kaprah. Kalau kitab kalian diverifikasi oleh sejarah, hancur kitab kalian. Tunjukkan sejarahnya di mana Tuhan melayang-layang di atas air. Tunjukkan sejarah siapa yang menuliskan tentang Musa dalam kitab sejarah. Siapa sejarawannya? Tunjukkan sejarah Tuhanmu berfirman di dalam hati. Siapa sejarawan yang mampu menulis firman Tuhan di dalam hati? Tunjukkan sejarah kelahiran Tuhanmu mulai dari dia lahir, menetek, berjalan sampai dia puberitas dan juga disalibkan di hari ke berapa itu? Di umurnya yang ke-33 tahun. Kalau kalian bertanya tentang riwayat Nabiku Muhammad SAW, apa yang kalian mau? Riwayat dari para scholar Islam. Ibnu Hisham. Kami punya sejarawannya. Ibnu Hisham ya. Kami punya para ahlinya. Kalau tentang sosiologi, kami punya ahli-ahlinya. Kalau dalam ilmu filsafat, kami punya ahli-ahlinya. Kami punya. Ilmu riwayat kalian ingin bahas dengan kami. Kami punya dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Riwayat tentang baginda Rasulullah Muhammad secara komprehensif dikutipkan oleh Ibnu Katsir. Kalian mau tentang sejarawan Islam? Kami bisa sebutkan nama-nama mereka. Kami bisa tunjukkan kapan mereka lahir. Kami bisa tunjukkan profil mereka kepada kalian. Pertanyaanku, sejarawan mana yang menuliskan Tuhanmu bangkit di hari ketiga? Cahyono bin Bambang. Ini sama aja kalian ini memaksakan saya untuk downkan value gitu loh. Memaksa saya harus menurunkan derajat Al-Quran bersanding dengan karangan manusia. Tidak bisa. Saya tak terima Al-Quran saya dinista sedemikian rupa.
transmisi Al-Quran jelas. Kami punya hadisnya. Ketika baginda mengajarkan para sahabat untuk menentukan ini ditulis di sini, ini ditulis di situ. Ada Rasulullah saya ajarkan, hadisnya jelas. Masuk dalam kaidah keilmuan. Siapa yang menyampaikan? Ibnu Abbas misalnya. Jelas. Ali bin Abi Thalib, Umar Ibnu Khattab. Jelas nama-nama orangnya. Jadi tolong kalau mau akademik, bawa data. Saya mau di sini yang manusia ya. Saya kasih kalian kesempatan maksimal 3 kali. Saya tidak mau buang-buang waktu untuk menghadapi orang hanya dengan tantrumnya saja. Mengganggu saya. Menurunkan value. Pak Roni, di-mute dulu Pak Roni. Di-mute dulu, nanti Anda punya kesempatan untuk berbicara. Oke, di sini ada Saifuddin. Pak Saifuddin muslim atau non-muslim? Kita bahas tentang kitab suci di sini ya. Saya kasih kesempatan terakhir buat Frederick ya, sudah 2 kali saya turunkan. Ini kesempatan terakhir, kalau mampu diskusi dengan saya, diskusi. Kalau tidak, hengkang dari sini. Saya tidak butuh. Ini waktu saya kan? Saya belum kasih kamu kesempatan bicara. Saya sapa dulu yang lain. Ya, jangan jadi penjajah di komal orang lain. Pak Saifuddin silakan bicara. Kalau tidak, saya turunkan. Silakan. Oke, izin saya turunkan. Nah, lanjut. Jelaskan tadi. Sebutkan pertanyaan saya tentang argumenmu, baru kemudian kau jawab. Ada berapa? Ada 5 poin tadi. Satu persatu, pelan-pelan. Ada 3. Nomor 1. Ya, sebut. Ya. Ada 5 poin tadi. Ada 5 poin. 3 lah. Yang terakhir itu 5 kan poin. Aku yang ngomong, makanya tadi berarti kau nggak catat. Aku aja Saya catat setiap catat. omonganmu loh. Ada 5 poin. Oke, poin pertama. Poin pertama apa? Sebutkan. Kitab yang bertentangan, Yohanes dan Matius itu. Ya. Iya, ya, sebutkan. Iya, jadi terkait dengan kalau Anda meminta sejarawan ya, itu kita nggak berbicara tentang sejarawan. Apapun itu maknanya terkait dengan Yang tadi saksi-saksi minta tadi. sejarawan tuh kau. Kamu yang minta. Kau yang minta sejarahnya transmisi kitab suci. Kok kau hilangkan sejarawannya? Kalau Yang bicara saya sejarah minta- tidak bisa kau lepaskan dari sejarawan. Yang Karena saya sejarah minta itu itu hadir dari saksi. sejarawan. Bukan seperti Saksi itu loh. bukan sejarawan, PA. Yang saya minta di kamu itu Injil, kitab perjanjian baru dituliskan oleh para saksi-saksi yang melihat, mendengar langsung. Siapa yang Kemudian melihat yang Yesus meraba. bersunat? Kan tadi kan sudah dikatakan kan dia mendengar. Berarti mereka kan Siapa? bertanya tentang waktu Yesus itu kecil. Berarti kan memang ada penulis yang menanyakan kepada Ya, saksi-saksi siapa yang bertanya kepada siapa? Siapa yang bertanya kepada Aku nggak siapa? menuliskan itu, nggak mungkin saya jawab. Kok tahu kau? Kok tahu Loh. kau kalau nggak ada tertulis? Ya memang nggak ada tertulis yang sesuai dengan pertanyaanmu Berarti yang kau tadi. mengada-ada. Kok Berarti kau mengada-ngada? mengada-ada dari tadi. Kamu diskusi bagaimana? Tidak tertulis, lalu kau menjawab, berarti kau mengada-ada dong. Kamu ini nggak bisa diskusi ya. Kamu itu hanya tampak bijak dengan kemampuan kamu berbicara dengan cara cepat. Mending tampak bijak daripada kau tampak konyol. Pertanyaanku kuulangi ya. Siapa yang melihat Yesus disunat hari ke-8 dari kalangan murid? Karena kau bilang kesaksian murid-murid hasil rabaanlah yang tertulis dalam Injil. Jangan kamu Tanya ulang-ulangi. sekali lagi. Bukan dari hasil rabaan saja. Siapa? Mereka meraba langsung fisiknya. Mereka mendengar cerita, siapa yang meraba burungnya Yesus? Nah, itu kan kamu Sampai sudah tahu kalau itu disunat. Kan Kau yang bilang diraba. Nih, kubacakan lagi catatanmu ya. Injil kitab dalam perjanjian baru adalah firman yang hidup ditulis oleh para penulis dengan apa? Yang saya maksud, yang dimaksud Aku diraba tanya. dalam perkataan, yang dimaksud dalam Apa 1 yang Yohanes ini diraba? diraba. Mereka kan hidup bersama dengan Yesus. Mereka bisa Ah. bisa menyentuh langsung tubuhnya, tangannya. Menyentuh siapa? Karena mereka hidup bersama-sama dengan dia. Waktu Artinya dia disunat, berbeda siapa dengan yang menyentuh? Tuhanmu, kamu nggak kenal dia seperti apa. Kamu kenal nggak? Tunjukkan dulu datanya. Seperti apa Tuhanmu? Coba tunjukkan datanya. Tuhanku sama seperti Tuhan yang diperkenalkan Matius pasal 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Saya bertanya Memang tidak ada yang jangan mampu. kamu pakai kitab orang. Bagaimana kamu menjelaskan lari? kitabmu? Kok Tapi lari? kamu Kok pakai belum kitab menjawab orang ini 5 lain. poin? Coba. 5 poin kok belum kau jawab. Menjelaskan lari, keimananmu Kema. dengan kitab Kabur. orang lain. Apa Kabur. kamu nggak malu? Sejak coba. kapan? Sejak kapan Tadi saya kamu menjelaskan pakai kitab keimanan Matius. saya?
Kamu menjelaskan tentang Dari Tuhanmu, kamu tadi. bilang sama dengan Tuhan. Hantu tahu. Dari tadi yang menjelaskan imanmu, iman adalah kau. Aku belum menjelaskan Dari tadi apa-apa kamu tentang selalu menggunakan Al-Qur'anku. kata-kata yang merendahkan orang. Paling sedikit lagi kau Loh, turunkan saya. Kau merendahkan kalau sudah nggak orang. mampu, Iya, kau bukan kalau sedikit sudah nggak lagi mampu sekarang nih. Nggak berdiskusi mampu. Iya, dengan jujur, orang yang nggak kamu mampu, nggak rasa mampu aku. Nggak mampu. mampu untuk menjebak Bukan, kamu, aku pasti rasa kamu jijik. akan kabur. Kok menjebak? Apa yang kau jebak? Jebak apa? Terjebak aku nih, terjebak aku. Aku nggak mampu berhadapan dengan binatang. Jujur aku bilang, tak mampu aku berkata-kata kalau menghadapi laki-laki yang keperempuanannya ngomongnya 1000 entah kemana-mana. Kau yang bilang, Injil kitab dalam perjanjian baru adalah firman yang hidup. Ditulis oleh para penulis dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka raba langsung. Ketika Yesus disunat hari ke-8, siapa yang meraba burung Yesus? Kan pertanyaanku logik. Kau yang bilang, kalau ada yang meraba, ada yang melihat. Siapa yang melihat murid Yesus? Ketika saya tadi ke-8, siapa yang melihat Tuhanmu melayang-layang di atas air itu? Siapa yang melihat mendengarkan ketika si Marta berbisik kepada Maria, Tuhan anakmu, Tuhan ada di sini. Siapa murid Yesus yang melihat Maria dan Marta sedang berbisik-bisik, ngintip-ngintip orang lagi bisik-bisik? Kau yang bilang loh, Injil ditulis dari hasil penglihatan dan hasil perabaan. Ketika Tuhanmu disunat hari ke-8, siapa yang merabanya, yang melihatnya? Kan itu pertanyaanku. Makanya jangan sembarangan bikin statement di hadapanku ya. Aku bukan orang yang harus menerima setiap omongan kalian begitu saja loh. Satu paragraf omonganmu, materinya ada 5 yang harus kau jawab. Belum satu kau jawab, kau udah nyungsep. Sejarah saja kau nggak paham. Ku jelaskan sejarah. Dari kata sajaratun, artinya pohon. Ada apa? Ini pula mau diskusi dengan Uniriva. Waktu burung Yesus diraba bangun enggak dia ya? Dan masih kecil dia, masih kecil. Nah, Lupa, jawab. lupa. Masih kecil lupa. Jawab itu. Apa maksud Injil kitab dalam perjanjian baru adalah firman yang hidup? Coba jelaskan itu. Maksudnya apa itu? Firman yang hidup Injil itu. Saya tadi tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kau tahu nggak? Ini di Firman. live kan? Ini di live kan di YouTube Islam, ya. Ya, Dan silakan. kau nggak bisa lari berkelit, kau nggak bisa berdusta. Tidak. Bahkan aku catat dengan Tidak. seksama ya. Kau yang saya bilang bahwa katakan Injil itu, kitab Yesus itu dalam adalah perjanjian baru firman adalah yang firman hidup. Yesus adalah firman yang hidup itu. Hmm. Firman yang menjadi manusia. Kau bilang Injil kitab, makanya kita harus hati-hati dengan Oten ini. Mereka banyak penipu. Dibilangnya di awal Injil adalah kitab yang hidup, lalu mereka berkelit mengatakan, aku nggak pernah bilang begitu. Untung Siapa aku tahu catat. mungkin, enggak. Saya nggak mau langsung membela diri. Siapa tahu mungkin saya tadi salah berbicara. Coba putar rekamannya ya. Bagus. Ada nggak saya katakan Oke. tadi Injil? Ada nggak saya katakan Injil kitab yang hidup tadi? Coba putar dulu. Kau jawab dulu yang pertama itu sambil aku mencari. Diam dulu, kau jawab itu. Siapa yang melihat Yesus disunat hari ke-8 dari murid-muridnya? Jawab. Begini ya, itu jawabannya seperti ini. Saya pun juga nggak pernah tahu loh kalau. Seperti apa? Dengar, ini analoginya. Saya nggak pernah tahu kalau almarhum Gus Dur. dia nggak bisa Saya melihat. bertanya Tetapi kan ada yang siapa bercerita yang melihat. tentang Soekarno juga. Saya juga nggak pernah tahu saya nggak pernah tahu istrinya siapa. Tetapi kan ada orang yang menuliskan tentang Soekarno, istrinya siapa, anaknya siapa. Saya nggak pernah melihat Soekarno, saya nggak pernah melihat istrinya juga. Tetapi ada yang mencatat, ada yang menuliskan. Berarti kan ada yang memberikan Ya keterangan udah, tentang siapa yang memberi Nggak keterangan? ada Siapa yang memberi nggak ada keterangan? dituliskan di dalam Alkitab. Ya Masa saya mau berarti kau mengarang nggak beda? bisa tunjukkan. Berarti kau nggak bisa menjawab pertanyaanmu sendiri. Kau yang bertanya tentang sejarah dan sejarawan tadi. Ngapain kau bahas tema ini? Tema yang kau sendiri tidak mampu jawab kok kau tanyakan sama aku. Kan koplak kau. Kalau saya mau tanya juga dengan pertanyaan yang sama terhadap Al-Qur'anmu, Apa? kau pun juga pasti tidak akan bisa jawab juga. Kau nggak akan Coba bisa kau jawab. tanyakan kepadaku. Tanyakan Oke. kepadaku siapa penulis Oke, Al-Quran. saya Ku tanya, jawab. oke. Zaid bin Oke. Sabit. Nggak dengarlah pertanyaan saya. Saya mau tanya, siapa yang dikorbankan Abraham, Ishak atau Ismail yang diminta oleh Allah? Siapa? Tunjukkan data Tidak ya. ada satupun yang dikorbankan. Hah? Tidak ada yang dikorban. Kau pikir Tuhan kau tukang korban? Yang Tukang mati-matiin orang? yang diminta kau pikir untuk Tuhan kau? dikorbankan itu siapa? Meskipun tidak jadi, Tidak tapi ada siapa yang diminta oleh Allah? dikorbankan. Siapa yang diminta oleh Allah? Tidak Siapa ada yang diminta oleh Allah? dibunuh.
Memang tidak ada Yang diminta dibunuh. oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak tertulis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak membunuh manusia seperti Tuhanmu. Buat apa ditulis di Al-Qur'an yang tidak terjadi, Kopla? Kamu sudah ini Kenapa kemampuan lari? kamu Tema kemampuan kita tentang bernarasi untuk membelok-belokkan itu kemampuanmu. Alah, dari kitab suci pindah ke Abraham pula, entah apa-apa kau nih. Kitab suci kau aja belum selesai, kau belum menjawab siapa yang melihat burung Yesus ketika disunat. Orang lagi tanya siapa burung. Kau yang bilang Injil itu ditulis dari hasil rabaan dan penglihatan. Siapa yang meraba dan melihat burung Yesus ketika disunat? Enggak, kau jawab malah lari ke Abraham. Bagaimana mungkin Allah tuliskan siapa yang dikurbankan? Karena memang tidak ada yang dikurbankan dalam Al-Quran. Emangnya Tuhan kami pendusta ke Tuhanmu? Yang tidak ada tertulis kok. Kalau kutanya nanti ada tidak tertulis Yesus pernah cebok setelah buang air besar di kitabmu? Oh enggak ada. Berarti Yesusmu enggak pernah cebok gitu. Kayak mana ini? Apa begini kualitas kalian diskusi? Kita bicara kitab suci. Jelaskan dulu argumenmu itu. Yang naik yang manusia aja, jangan naik yang di sini yang ke hewan-hewanan. Ya udah 3 kali kesempatan ya. Saya hanya memberikan 3 kali kesempatan kepada onten